Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Reza selaku dosen pengampu mata kuliah konsep PKN dasar dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dita Desi Amelia, NIM 228000097 yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 8. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Terdiri dari yang pertama ada Nurisa Afrilia, NIM 228000095. Yang kedua ada Mbak Yulia Rahmawati, NIM 228000100. Yang ketiga ada Ave Selin Rosita Dewi, NIM 22800000106. Yang keempat ada Mbak Rizkita Faradiba Faisal, NIM 22800000111. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi ini, yaitu yang pertama ada pemaparan materi, yang kedua ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga ada penutup. Baik, yang pertama yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota atau city state. Secara umum, politik adalah pembentukan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama di negara. Next. Sistem politik Indonesia. Hubungan yang dibentuk oleh seperangkat yang mewujudkan kehidupan sosialnya, mewujudkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Perkembangan sistem politik Indonesia telah mengalami 3 periode, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, konstruksi masa reformasi. 1. Masa Orde Lama dibangun untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang tercipta dalam kehidupan politik dan publik negara. 2. Masa Orde Baru. Penguasa politik saat itu mengubah istilah demokrasi terpimpin menjadi sistem politik demokrasi Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai sumber segala sumber hukum dan merupakan dasar dari kehidupan politik negara yang ideal. Sedangkan dasar formula adalah UUD 1945. 3. Konstruksi masa reformasi. Perubahan yang terbatas pada arena sistem politik yang bersifat inkremental. Next.
Struktur politik Indonesia. Struktur politik adalah lembaga yang ditunjuk untuk mengelola urusan penting dalam suatu negara. Berikut struktur-struktur dalam politik. Next. Yang pertama ada struktur politik formal. Struktur politik formal ada 3. Yang pertama ada birokrasi pemerintah, yang kedua ada lembaga legislatif, yang ketiga ada lembaga kekuasaan kehakiman. Lalu yang kedua ada struktur politik informal. Struktur politik informal ada partai politik. Di dalam partai politik terdapat peluang komunikasi politik, sarana sosial politik, alat promosi politik, dan alat resolusi konflik. Yang ketiga ada sosialisasi politik, dan keempat ada rekrutmen politik, yang kelima ada artikulasi politik, artikulasi kepentingan, yang keenam ada agregasi kepentingan, yang ketujuh komunikasi politik, yang kedelapan pembuatan keputusan, yang kesembilan penerapan keputusan, yang kesepuluh penghakiman keputusan. Selanjutnya ada komunisme Indonesia. Yang pertama sejarah komunisme Indonesia. Pada masa sebelum perang kemerdekaan, komunisme muncul dari pengungsi politik Belanda dan mahasiswa pasca sarjana yang dikenal sebagai PSDP. Perang kemerdekaan gerakan PKI bangkit kembali pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan kedatangan musuh dari Uni Soviet ke Republik. Masa musuh mendirikan negara Indonesia berdasarkan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu Menteri Soekarno, Amir Syarifuddin. Divisi Siliwang akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan musuh. Yang kedua ada komunis dan pemilu 1955. Pada pemilihan umum 1955, Partai Komunis Indonesia menempati urutan keempat dengan 39 kursi atau 16% dari 257 kursi diperebutkan dan 80 kursi dari 514 pemilih. Kemenangan itu tidak lepas dari dukungan PKI. 3 Desember 1957, Serikat Pekerja Umumnya di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan milik Belanda. Januari 1964, PKI juga mulai menyita perusahaan milik Inggris di Indonesia, menguasai aset perusahaan, memprakarsai perusahaan asing, dan menentang kapitalis asing yang memungkinkan PKI menampilkan dirinya sebagai partai nasional. Yang ketiga, hubungan komunisme dengan Soekarno. Politik Timur Soekarno atau Blok Rusia dan Cina tidak sesuai dengan pidatonya yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara non-blok. Akibatnya, kalangan militer sayap kanan terus-menerus mengkritik dan mengimplementasikan UUD tahun 1950. Kerabat dekat Soekarno membuat gerakan pengambilan aset perusahaan Belanda difasilitasi oleh PKI. Namun kenyataannya Indonesia sedang menuju blok komunis Republik Rakyat Tiongkok. Mengikuti kecenderungan ini, Indonesia berperang melawan Nekolim. Dua tugas Indonesia yang dianggap sebagai tugas Indonesia adalah membebaskan Irlandia Barat dari kekuasaan Belanda dan menghancurkan Malaysia.
yang dianggap sebagai negara boneka ciptaan Inggris. Selain itu, ada sejumlah inisiatif politik luar negeri yang dianggap berhaluan kiri, antara lain Presiden Soekarno menyerahkan opini politik dunia yang tidak menguntungkan kepada Barat, yaitu Old Devo dan Nevo. Baik, yang berikut proses politik Indonesia. Yang pertama, masa demokrasi liberal. Sejak sistem multipartai di Indonesia berlaku, Indonesia mulai menerapkan demokrasi liberal dengan mengumumkan pemerintah Undang-Undang Dasar 1945 masih menaungi penerapan sistem multipartai pada periode pertama demokrasi liberal. Namun, keadaan sistem politik saat ini masih labil. Masa demokrasi ini lebih dikenal dengan demokrasi parlementer karena mencakup peralihan dari Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Serikat ke fase awal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada 21 Februari 1957, konsep itu diterapkan oleh Presiden untuk membentuk Dewan Nasional. Selama ini telah ada diskusi tentang topik ini. Slide. Yang pertama, penyaluran tuntutan. Banyak tuntutan yang ditunjukkan kepada pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dilakukan secara terbuka karena menyangkut hajat hidup dan kemampuan rakyat, termasuk perbaikan sistem politik saat itu. Yang kedua, pemeliharaan nilai. Meningkatnya pengakuan hak asasi manusia, pemerintah menyebabkan kebebasan besar untuk mengekspresikan aspirasi mereka sebagai bentuk lembaga organisasi dengan ideologi dan pendapat politik yang berbeda. Yang ketiga, kapabilitas. Masyarakat Indonesia tidak secara optimal memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Namun elit politik membuat kebijakan dengan mengalih dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat, integrasi vertikal. Pada era demokrasi ini, hubungan integrasi elit politik biasanya bersifat top-down, dalam arti elit politik yang membuat kebijakan publik harus mengikuti kebijakan penguasa. Selanjutnya. Yang kelima, integrasi horizontal. Hubungan ini terjadi antara elit politik lain yang kurang harmonis. Yang keenam, gaya politik. Gaya politik saat itu cenderung ideologis, kaku, dan reformis karena menitik beratkan pada perbedaan ideologis antara partai. Yang ketujuh, kepemimpinan. Kepemimpinan sekarang lebih condong ke tribalisme, kedaerahan, dan agama. Yang kedelapan, partisipasi politik. Partisipasi masa saat ini sangat tinggi, sehingga diasumsi masyarakat telah memahami hak-haknya dalam politik. Yang kesembilan, tingkat stabilitas. Ketidakstabilan situasi politik saat itu menyebabkan keterlambatan pembangunan. Slide berikutnya, Farah. Yang ke-B, masa demokrasi terpimpin. Era demokrasi liberal di Indonesia berlanjut sejak 3 November 1945 yang diputuskan dengan pengumuman pemerintah yang menggunakan sistem multipartai di era itu. Beberapa hal yang terjadi pada tahun demokrasi ini terjadi antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran tuntutan. Penerapan sistem multipartai pada masa demokrasi terkelola menimbulkan tuntutan yang tinggi dari masyarakat, sehingga melebihi kapasitas struktur politik saat ini. Yang kedua, pemeliharaan nilai. Kesadaran masyarakat akan hak-hak sipilnya yang diwujudkan dalam tuntutan yang diajukan kepada pemerintah. Yang ketiga, kapabilitas.
Sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia di era demokrasi ini belum dimanfaatkan secara optimal, karena teknologi yang ada saat ini belum memadai. Yang keempat, integrasi vertikal. Hubungan integrasi antara elit politik dengan atasan dan bawahan yang diwakili oleh komunitas. Yang kelima, integrasi horizontal. Disintegrasi hubungan antara elit politik dan masyarakat tidak terjalin. Yang keenam, gaya politik. Gaya politik yang dipraktikkan oleh elit politik di bawah pemerintah yang demokratis biasanya bersifat ideologis. Yang ketujuh, kepemimpinan. Kepemimpinan pada waktu itu lebih condong pada cara berpikir Kongres Sumpah Pemuda. Yang kedelapan, partisipasi politik. Beberapa orang berspekulasi bahwa orang Indonesia menyadari keterlibatan pasukan yang sangat tinggi pada saat itu. Yang kesembilan, tingkat stabilitas. Munculnya pemerintah yang lebih menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional di Indonesia. Yang ke-C, masa demokrasi Pancasila. Pada awal demokrasi Pancasila diperkenalkan didapatkan uraian sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran tuntutan. Pada saat itu, distribusi tuntutan publik terhadap pemerintah mulai merata. Yang kedua, pemeliharaan nilai. Pemerintah telah berulang kali menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak mutlak yang dimiliki orang sejak lahir, maka negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, kapabilitas. Pemerintah menguasai sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan orang. Yang keempat, integrasi vertikal. Hubungan antara elit politik dengan masyarakat saat itu seimbang. Yang kelima, integrasi horizontal. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan negara tidak lepas dari hubungan antara elit politik dengan masyarakat. Yang keenam, gaya politik. Pada masa demokrasi Pancasila, penyaluran kepentingan ditunjukkan untuk memecahkan masalah dan memperbaiki program yang direncanakan. Yang ketujuh, kepemimpinan. Saat ini administrasi ketatanegaraan digunakan sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam undang-undang. Yang kedelapan, partisipasi politik. Saat ini peran masyarakat digunakan dalam bidang politik hanya pada momen-momen tertentu. Yang kesembilan, aparatur negara. Pada saat ini, tugas aparatur pemerintah atau pejabat adalah melayani masyarakat dalam tugas negara. Yang ke-10, stabilitas. Dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan saat ini cukup stabil karena pemerintah telah menghubungi masyarakat. Politik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang A. Politik dan pembangunan ekonomi. Meskipun kehidupan politik dan ekonomi tidak terpisah satu sama lain, untuk analisis perlu melihat dua elemen kehidupan sebagai subsistem dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Hubungan antara kedua aspek tersebut bervariasi dari satu negara ke negara lain. Namun, di Indonesia, seperti di negara berkembang pada umumnya, hubungan antara politik dan ekonomi sangat erat. Yang B. Pembangunan tidak berimbang. Kesepakatan mudah dicapai bila berbicara tentang perlunya pembangunan di Indonesia. Namun, lambatnya ketidakstabilan sosial politik yang mengikuti pembangunan tergantung pada hubungan antara kecepatan pembangunan dan ketidakpuasan yang tumbuh di masyarakat. Next. C. Pengendalian pembangunan. Badan Pembangunan Nasional adalah lembaga yang menyusun rencana pembangunan 5 tahun dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. D. Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Dalam keberhasilan pembangunan,
Peran serta masyarakat tidak hanya menyangkut penguasaan pejabat publik seperti birokrasi pemerintah, namun baik pemimpin formal seperti lurah maupun pemimpin informal seperti kiai memiliki kelemahan masing-masing untuk berperan sebagai pionir pembangunan. Next. Manfaat belajar politik. Manfaat yang kita dapat dari belajar politik sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempelajari gagasan bernegara. 2. Dapat belajar sistem politik dunia. 3. Dapat memperbaiki politik masa depan. 4. Dapat mempelajari teori dan praktik politik. 5. Dapat melatih berpikir kritis. 6. Dapat melatih rasa toleransi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dapat melihat pola perkembangan masyarakat. Next. Kesimpulan, politik adalah ilmu manajemen dan berkaitan dengan regulasi nasional. Politik adalah tindakan atau cara memperoleh kekuasaan untuk memimpin masyarakat, dan masyarakat berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan dan politik dalam pemilihan pemimpinnya. Sistem politik yang ada diwujudkan dengan gagasan untuk menciptakan bentuk politik kelembagaan nasional yang baru, menciptakan bentuk nasional politik yang baru, serta hasil dari undang-undang politik baru. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila audiens ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand lalu menyebutkan nama dan NIM-nya. Baik, silakan Mbak Meinda. Meinda Samudra NIM 228000105. Pertanyaannya, menurut Anda apa saja sisi gelap dunia politik yang terjadi di Indonesia? Terima kasih.
Baik, Mbak Winda, sebutkan nama dan NIM-nya. Bentar ya, nama saya Winda. Kecilin itu deh. Nah, saya Winda, NIM 2280000122. Saya mau bertanya, berikan analisis Anda tentang faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem politik dan perilaku tindak kekerasan di masyarakat Indonesia waktu 15 tahun terakhir ini dan berikan solusi pemecahan permasalahan tersebut. Terima kasih. Untuk Mbak Nuril Eka, sebutkan nama dan NIM-nya. Nuril Eka Yuniar, NIM 22800103. Menurut pendapat Anda, mengapa di Indonesia lebih menerapkan sistem politik desentralisasi daripada sistem politik sentralisasi? Terima kasih. Untuk Mbak Nanda, silakan nama dan NIM-nya. Nama saya Ananda Aulia Ramadhani, NIM 115. Pertanyaannya, sistem politik apa yang digunakan di Indonesia? Terima kasih. Untuk Mbak Della, sebutkan nama dan NIM. Nama saya adalah Oktaviani Putri, NIM 118. Pertanyaannya, bagaimana sistem politik di Indonesia sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mainda. Tadi pertanyaannya apa saja sisi gelap dari sistem politik di Indonesia? Baik, yang pertama sistem yang tidak transparan sehingga memungkinkan terjadinya politik uang atau korupsi. Yang kedua, media menjadi corong kepentingan partai atau kepentingan politik tertentu dan media hanya membuat berita yang baik-baik saja. Yang ketiga, kapabilitas dari politisi. Preman pasar pun bisa jadi politisi selama punya duit. Yang keempat, produk dan aktivitas politik. Kebanyakan tidak pro rakyat tetapi pro pemodal. Yang kelima, bertele-tele. Mungkin karena terlalu banyak kepentingan. Yang keenam, tidak tegas hitam atau putih, terlalu banyak kompromi. Terima kasih.
Apa bisa diterima Mbak Melinda? Ya, bisa Mbak Odi. Makasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Della Oktaviani, NIM 118. Bagaimana sistem politik di Indonesia sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi? Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum masa intervensi politik para penguasa kolonial berkembang sistem kerajaan. Kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Gimana Mbak Della? Apa bisa dipahami? Iya Mbak Nurisa, terima kasih. Sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Winda. Berikan analisis Anda tentang faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem politik dan perilaku tindak kekerasan di masyarakat Indonesia waktu 15 tahun terakhir ini, dan berikan solusi pemecahan permasalahan tersebut. Sebelum kita menganalisis faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem politik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem politik. Sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang saling bergantungan. Apabila salah satu sistem tidak bekerja dengan baik, maka akan tujuan yang hendak dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem politik adalah salah satu dari bagian sistem ada yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya, negara kita menganut ajaran trias politika yang membagi kekuasaan pada 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Jika salah satu dari ketiga sistem ini tidak bisa menjalankan tugasnya dengan benar, maka akan terjadi ketidakstabilan dan akan mengganggu atau menghalangi maksud yang hendak dicapai. Untuk solusi dalam mengatasi perilaku tindak kekerasan antara lain, yang pertama, menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang tindak kekerasan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, penegak hukum yang lebih kuat sehingga setiap individu akan merasa takut untuk melakukan tindak kekerasan. Apakah bisa diterima, Mbak Winda? Iya, bisa Mbak Yulia. Untuk pertanyaan dari Mbak Nuril, menurut pendapat Anda, mengapa di Indonesia lebih menerapkan sistem politik
desentralisasi daripada sistem sentralisasi? Jawabannya adalah tujuan desentralisasi adalah agar terwujudnya suatu pemerintahan yang demokratis melalui pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, dan ekonomis. Apakah bisa diterima, Mbak Nuril? Ya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ananda Aulia. Pertanyaannya, sistem politik apa yang digunakan di Indonesia? Jawabannya, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Gimana Mbak Nanda, bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.